Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, berjumpa kembali dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini sebelum kita beraktivitas, mari sediakan hati dan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu kekuatan dalam kelemahan. Kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana satu sikap dari Rasul Paulus ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi kesesakan, bahkan kesukaran dan penderitaan. Nah, kalau kita memperhatikan bersama-sama firman Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar mengapa Tuhan mengizinkan Rasul Paulus mengalami kesukaran. Mengapa Tuhan mengizinkan Rasul Paulus mengalami kesesakan, bahkan penderitaan. Nah, hal yang pertama yang bisa kita pelajari bersama-sama lewat firman Tuhan yaitu supaya Rasul Paulus tidak menjadi sombong. Sekali lagi, supaya Rasul Paulus tidak menjadi sombong. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 di sana dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Pelannya luar biasa. Ya. Rasul Paulus menulis 13 kitab di dalam Perjanjian Baru. Nah, bahkan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7 ini, kita melihat bahwa Rasul Paulus diberikan pewahyuan atau penyataan-penyataan yang luar biasa dari Tuhan. Artinya apa? Rasul Paulus ini luar biasa, seorang hamba Tuhan, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Nah, keadaan ini dapat membuat Rasul Paulus menjadi sombong. Ya. Karena dengan jelas dia menyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini supaya jangan aku meninggikan diri. Jadi bisa saja Rasul Paulus yang dipakai Tuhan dalam pelayanan ini menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan dia mengalami satu keadaan kesukaran, kesesakan, penderitaan. Dia mengalami satu keadaan ketidaknyamanan. Dengan jelas ada seorang utusan iblis menggocoh dia yang membuat dia mengalami satu keadaan seperti duri di dalam daging. Tidak nyaman, ada duri dalam daging, yaitu seorang utusan iblis. Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ternyata Rasul Paulus mengalami satu keadaan di mana ada orang yang dipakai iblis. Untuk apa? Untuk mengusik Rasul Paulus, untuk menggocoh Rasul Paulus. Ada orang yang dipakai oleh iblis untuk apa?
untuk membuat Rasul Paulus tidak nyaman. Ya. Nah, keadaan ini membuat Rasul Paulus berseru kepada Allah. 3 kali Rasul Paulus berseru, tetapi apa? Tetapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan tidak mengangkat penderitaan itu. Tuhan tidak mengangkat kesukaran itu. Tuhan tidak melenyapkan apa? Ketidaknyamanan itu. Tuhan terus membiarkan Rasul Paulus ada di dalam keadaan seperti itu. Tuhan terus membiarkan ada seorang utusan iblis yang terus menggocoh dia. Terus apa? Mengusik dia. Seperti duri di dalam daging. Tidak enak, tidak nyaman, tidak tenang. Tapi Tuhan biarkan itu. Tujuannya supaya apa? Rasul Paulus tidak menjadi sombong. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita bisa saja menjadi sombong karena apa? Karena mungkin kita dipakai Tuhan melayani Dia. Dengan talenta, dengan tanggung jawab pelayanan. Ya. Kita mungkin menjadi seorang yang apa? Multi talent dalam pelayanan. Sehingga apa? Itu bisa memicu kita menjadi apa? Tinggi hati, menjadi sombong. Kita merasa kita hebat. Nah, kadangkala hal-hal seperti ini membuat apa? Tuhan izinkan ada masalah. Tuhan izinkan ada ketidaknyamanan. Tuhan izinkan ada apa? Ada utusan-utusan iblis yang apa? Terus menggocok, terus mengusik. Supaya apa? Kita tetap belajar hidup di dalam kerendahan hati. Supaya kita belajar menyadari bahwa kalau kita bisa melayani, itu karena Tuhan. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apapun keadaan kita, mungkin ada masalah dan pergumulan, mungkin ada satu keadaan tidak nyaman di dalam hidup ini. Mungkin kita sedang mengalami kesukaran, bahkan penderitaan. Ingat, ada maksud Tuhan supaya kita jangan menjadi sombong. Menyadari bahwa kalau kita bisa melayani, menyadari kalau kita bisa setia sampai hari ini, itu karena Tuhan, bukan karena kita. Yang kedua, kenapa Tuhan izinkan Rasul Paulus ada di dalam keadaan kelemahan, ada di dalam keadaan kesukaran, ada di dalam keadaan kesesakan, ada di dalam keadaan penderitaan. Yang kedua, supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas Rasul Paulus. Ya, supaya kuasa Tuhan dinyatakan atas Rasul Paulus. Di dalam ayat yang ke-9 dengan jelas dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, sebab dikatakan justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami keadaan ketidaknyamanan, kita sedang mengalami keadaan kesukaran, kesesakan, penderitaan, ya, bahkan mungkin kita seperti Rasul Paulus, di mana ada seorang utusan iblis yang menggocoh kita, yang mengusik kita, membuat keadaan kita seperti duri di dalam daging. Percayalah bahwa ada kuasa Tuhan yang akan apa? Dinyatakan di dalam hidup kita. Tuhan akan menyatakan kuasanya di dalam hidup kita. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, yakinlah, percayalah, masalah, pergumulan, penderitaan, kesesakan, kesulitan, ketidaknyamanan adalah bagian dari satu keadaan yang Tuhan izinkan terjadi supaya Tuhan ingin menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Tuhan ingin menyatakan kuasanya yang ajaib, yang sempurna di dalam hidup kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, tetaplah semangat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa. Tetap sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengiring Tuhan dengan hati yang murni, hati yang tulus. Ya, melayani Tuhan benar-benar dengan ya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Maka apapun keadaan saudara, engkau akan mengalami
kuasa Tuhan di dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah kelemahan sekalipun, kuasa Tuhan akan nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam kehidupan ini. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami, supaya kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan yang setia, yang sungguh-sungguh di dalam kami mengiring dan melayani akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau di hari yang baru ini mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.